Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari. Hakim Pengadilan Negeri Subang memvonis Danu, terdakwa pembunuhan ibu anak di Jalan Cagak, Subang 2021 lalu dengan hukuman 4 tahun penjara. Harga cabai semakin membuat pembeli menjerit. Di Kabupaten Karawang, harga cabai rawit merah tembus di harga Rp100.000 per kilogram. Jelang peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia, sejumlah pedagang aksesori dan bendera merah putih mulai menjamur di Kabupaten Bogor. Masyarakat Peduli Pendidikan Tasikmalaya berunjuk rasa di depan kantor KCD wilayah 12 Jawa Barat. Mereka mendesak keterbukaan soal PPDB SMA SMK yang dianggap banyak kecurangan. Puluhan massa dari Forum Parlemen Jalanan Pemerhati Pendidikan mendatangi kantor KCD wilayah 12 Kota Tasikmalaya Senin lalu. Massa menganggap PPDB yang mengedepankan sistem zonasi justru tidak memenuhi rasa keadilan. Banyak calon siswa yang berada di wilayah yang jauh dari sekolah dan tidak bisa mendapatkan sekolah negeri. Mereka mendesak agar PPDB dikembalikan lagi ke pemerintah kabupaten kota. Di Kota Bekasi, puluhan orang dari LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia GMBI berunjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Mereka menuding banyak siswa yang sudah masuk sekolah tingkat SMP negeri namun datanya hilang. Selain itu, ada sejumlah siswa yang sudah masuk belajar dan saat mengukur seragam sekolah tiba-tiba saja dibatalkan. Dalam orasinya, LSM GMBI meminta Dinas Pendidikan untuk profesional dalam pelaksanaan PPDB online. Harga cabai semakin membuat pembeli menjerit. Di Kabupaten Karawang, harga cabai rawit merah tembus di harga Rp100.000 per kilogram. Normalnya Rp40.000 per kilogram. Pedasnya harga cabai diduga dampak musim kemarau membuat tanaman cabai milik petani gagal panen. Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Baru Karawang Selasa lalu terus merangkak naik hingga dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram. Sebelum naik, normalnya berkisar Rp40.000 per kilogram. Untuk cabai rawit hijau harganya Rp80.000, sebelumnya Rp60.000 per kilogramnya. Kenaikan tersebut diduga akibat dampak kekeringan di wilayah tanam cabai. Kemarau panjang membuat tanaman cabai terkadang mati. Imbas melicitnya harga cabai membuat omset pedagang turun 20%. Cabai rawitnya sekarang 100.000 per kilo. Cabai rawit besar? Iya, rawit merah. Rawit merah. Kalau yang hijau? Kalau yang hijau 80. 80? Iya. Omset menurun? Ya, tentu. Otomatis menurun omsetnya. Di Pasar Rebo Purwakarta, harga cabai rawit merah menembus Rp85.000 per kilogram. Harga normalnya Rp40.000 per kilogram. Selain cabai rawit merah, harga tomat juga naik dari Rp10.000 per kilogram menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Sama halnya di Karawang, pedagang di Purwakarta menduga kenaikan harga cabai karena dampak musim kemarau. Akibatnya petani cabai gagal panen, sehingga pasokan ke pasar berkurang. Sekarang Rp85.000 harusnya mah. Rp85.000? Ya. Ini apa Kang penyebab kenaikan Kang? Barangnya sedikit stoknya. Pasokannya cuma sedikit. Palang bingung, pembeli mau tak mau harus membeli cabai meski harganya mahal. Kalau makai sedikit mah ya nggak keberatan, kalau banyak mungkin keberatan. Keberatan Bu ya? Harusnya di apa Bu? Harusnya diturunin. Harga komoditas cabai rawit merah dan sayuran diperkirakan akan kembali naik seiring memasuki musim kemarau. Samsu Nursam melaporkan dari Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.
Sejak diluncurkan 10 tahun lalu, masyarakat telah banyak merasakan manfaat BPJS Kesehatan. Tetapi selain membantu pengobatan penyakit, ternyata BPJS memberikan bantuan lain seperti kacamata hingga alat bantu dengar. Apa saja syarat dan besaran klaimnya? Berikut ulasannya. Tanpa disadari, sebagian dari kita menggunakan alat bantu kesehatan untuk bisa beraktivitas sehari-hari. Contohnya seperti kacamata yang saya pakai ini nih. Jika kelupaan, penglihatan saya jadi buram dan membuat aktivitas saya terbatas. Itu pun harus mengeluarkan kocek untuk bisa membeli alat bantu kesehatan. Namun jangan khawatir, karena ternyata sejumlah alat bantu kesehatan bisa diklaim menggunakan BPJS. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Lalu apa saja alat bantu kesehatan itu dan apa saja syarat untuk mengklaimnya? Mari kita ulas. Kita awali ulasan dari alat bantu kesehatan protesa gigi atau gigi palsu yang menjadi salah satu dari 7 alat kesehatan yang bisa diklaim memakai BPJS. Nah, jika Anda ingin mengklaim gigi palsu dengan menggunakan BPJS, ada biaya maksimum yang perlu diketahui. Untuk masing-masing rahang, biaya maksimalnya Rp550.000, sehingga total biaya klaim jadi Rp1,1 juta. Klaim gigi palsu bisa diajukan 2 tahun sekali untuk gigi yang sama. Namun, pengajuan gigi palsu harus mengantongi surat rekomendasi dokter, karena alat bantu kesehatan itu untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan sekadar untuk kecantikan atau estetik semata. Pengobatan protesa harus sesuai dengan rekomendasi dokter atau sesuai dengan indikasi medisnya. Misal memang pasien tersebut memerlukan protesa untuk gigi belakangnya yang sudah ompong, jadi bisa membantu pasien tersebut untuk kembali mengunyah. Juga untuk fungsi bicara, jadi gigi palsu atau protesa juga diperlukan untuk mengembalikan fungsi bicara pasien. Gigi palsu sudah, sekarang kacamata. Nah, ternyata alat bantu kesehatan untuk melihat ini juga bisa ditanggung oleh BPJS dengan minimal minus atau plus 0,5 dan silindris 0,25. Anda sudah bisa mengklaim sebuah kacamata. Namun ingat, klaim hanya bisa dilakukan 2 tahun sekali dengan besaran platform tergantung hak rawat kelas dalam BPJS Kesehatan Anda. Lalu ada alat bantu dengar untuk yang memiliki indikasi gangguan pendengaran. Tentu harus disertai dengan resep dokter THT. Maksimal tanggungan Rp1,1 juta dan bisa diklaim 5 tahun sekali. Selanjutnya protesa alat gerak untuk kaki dan tangan palsu. Biayanya maksimal Rp2,75 juta dan ini bisa diklaim 5 tahun sekali. Berikutnya bagi yang mengalami HNP atau tulang belakang dan persendian yang bermasalah, BPJS juga menanggung biaya untuk korset tulang belakang. Maksimal tanggungan sebesar Rp385.000 dan bisa diklaim 2 tahun sekali. 2 alat bantu kesehatan terakhir yang ditanggung BPJS adalah penyangga leher dan penyangga tubuh. Untuk Polar Next, biaya maksimal yang ditanggung sebesar Rp165.000 dan bisa diklaim 2 tahun sekali. Sementara untuk kruk atau penyangga tubuh, biaya maksimal yang ditanggung sebesar Rp385.000 dan bisa diklaim 5 tahun sekali. Lalu bagaimana cara mengklaim alat bantu kesehatan? Seluruh peserta JKN apabila ada keluhan kesehatan, sebaiknya memang datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertamanya dulu. Nah, nanti di sana diarahkan apakah memang perlu dirujuk ke dokter spesialis atau tidak. Pada saat nanti dirujuk ke dokter spesialis dan membutuhkan alat bantu kesehatan salah satu dari 7 tadi, itu biasanya masing-masing vaskes pasti sudah tahu. Nanti pengeklamannya tetap lewat fasilitas kesehatannya, jadi nggak langsung dari peserta ke BPJS Kesehatan, nggak. Makanya biasanya fasilitas kesehatannya nanti akan menginfokan gitu. Nah, sekarang sudah tahu kan, ada 7 alat bantu kesehatan yang bisa diklaim BPJS. Ini adalah bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional dan merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyediakan jaminan sosial dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tianisa, Nadia Kartika, dan Muhammad Hadafi melaporkan.